Adik-adik tahu tidak kenapa kita perlu mengetahui aturan keselamatan di rumah? Ternyata sangat penting sekali loh mengetahui aturan keselamatan di rumah. Lalu apa saja yang perlu diketahui tentang aturan keselamatan di rumah? Mau tahu? Yuk ikutin video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kali ini Kak Risma selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak adik-adik semua belajar tematik terpadu dengan materi aturan keselamatan di rumah. Nah, apakah adik-adik sudah siap untuk belajar materi yang sangat bagus ini? Tentunya nggak siap ya, yuk ikutin terus videonya. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, adik-adik mampu mengetahui aturan satuan baku pada waktu. Yang kedua, mengetahui aturan penggunaan huruf kapital. Yang ketiga, mengetahui aturan penggunaan tanda titik. Yang keempat, mengetahui aturan penggunaan tanda tanya. Yang kelima, agar adik-adik mampu menunjukkan rasa persatuan dan kebersamaan dalam berteman. Yang keenam, mengetahui tekanan kuat dan lemahnya pola irama. Yang ketujuh, adik-adik mampu mengetahui panjang dan pendeknya bunyi pada pola irama. Yang kedelapan, adik-adik mampu mengetahui gerak berjalan dan berlari. Dan yang terakhir, adik-adik mampu mengetahui gerak memutar dan menekuk. Nah, adik-adik tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan aturan dan apa itu aturan keselamatan di rumah? Aturan adalah sebuah ketentuan yang ditetapkan agar menghasilkan suatu ketertiban. Contohnya, aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas dibuat agar tidak ada kemacetan dan kecelakaan di jalan. Begitupun di rumah juga memiliki aturan keselamatan agar di rumah tetap selalu aman. Nah, adik-adik, tahu tidak contoh aturan keselamatan di rumah? Contoh aturan keselamatan di rumah misalnya, berhati-hati saat membantu ibu masak, mengunci pintu rumah saat tidak bepergian, berhati-hati saat menaiki tangga, dan masih banyak lagi. Untuk itu, butuh sekali kehati-hatian dalam melakukan aktivitas di rumah. Dan itulah fungsi dari aturan untuk mengatur semua hal agar tetap aman dan selamat. Adik-adik tahu tidak, aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan loh. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal adik-adik. Dan setiap kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu. Untuk itu, kita perlu mengerti dan memahami bagaimana cara membaca tanda waktu agar memudahkan kita dalam mengatur waktu dengan baik. Nah, contoh mengatur waktu dengan baik misalnya mengerti pukul berapa kita bangun tidur, berangkat sekolah, pulang sekolah, mengatur waktu belajar, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, gimana sih caranya membaca tanda waktu? Nah, adik-adik coba perhatikan gambar berikut ini ya. Jika jarum pendek menuju angka 6 dan jarum panjang menuju angka 12, maka dibaca pukul berapa adik-adik? Betul sekali, pukul 6. Coba lagi ya, jika jarum pendek di angka 8 dan jarum panjang di angka 12, maka dibaca pukul berapa adik-adik? Yats, pukul 8. Jadi adik-adik sudah tahu ya bagaimana membaca tanda waktu dengan baik. Selanjutnya, adik-adik tahu tidak apa sih huruf kapital itu? Huruf kapital adalah huruf yang selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf kapital biasanya digunakan pada awal kalimat, seperti digunakan untuk menulis nama Tuhan, nama agama, nama kitab suci, dan juga kata ganti Tuhan. Adik-adik, coba kalian perhatikan kalimat di bawah ini ya. Berdoa merupakan wujud syukur kepada Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Nah, apa yang kalian perhatikan dari kalimat di atas? Ya, kata Tuhan hurufnya ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya Yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa. Setiap awal katanya diawali dengan huruf kapital. Nah, selain itu nama agama juga diawali dengan huruf kapital. Misalnya
Islam, Hindu, dan Buddha. Adik-adik, sudah sepatutnya kita harus bersyukur atas semua yang telah diberikan oleh Tuhan ya. Nah, bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu loh. Nah, mari kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan bersama-sama ya. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, dari lagu Terima Kasih Tuhan di atas, adik-adik sudah tahu belum tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Coba adik-adik perhatikan tanda berikut ini ya. Jika tanda seperti ini berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Dan tanda seperti ini berarti tekanan nada lemah. Dan pada lagu berirama 2/4 secara alami, tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama dan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Hayo, siapa di antara kalian yang suka olahraga? Pastinya adik-adik suka berolahraga ya. Apalagi dalam bentuk permainan. Nah, dalam olahraga tentunya tidak asing lagi dong dengan gerakan berjalan dan berlari. Gerak berjalan adalah gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian. Sedangkan gerak berlari adalah gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki dengan kecepatan maksimum. Nah, adik-adik, gerakan dalam olahraga berfungsi untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Dalam berolahraga berjalan dan berlari, adik-adik bisa menirukan gerakan hewan loh, seperti gerak hewan berjalan di air. Oh iya, jangan lupa ya saat kalian olahraga atau bermain, kalian bisa melakukannya bersama teman-teman agar menciptakan kerukunan dan persatuan meskipun kita berbeda agama. Seperti permainan sepak bola yang membutuhkan banyak teman untuk memainkan. Nah, adik-adik masih ingatkah kalian dengan cara penggunaan huruf kapital? Huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Adik-adik coba perhatikan penggunaan huruf kapital berikut ini ya. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, dari kalimat di atas, apa yang adik-adik perhatikan ya? Yah, betul sekali. Kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali huruf kapital. Kenapa? Karena setiap awal kata dari nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Adik-adik, sekarang coba baca kalimat di bawah ini ya. Kalau terjatuh bisa terluka, jam dindingnya pun bisa pecah. Coba perhatikan penggunaan tanda titiknya. Nah, apa yang adik-adik perhatikan dari tanda titik itu? Wah, betul sekali. Tanda titik selalu dibubuhkan pada akhir kalimat dari kalimat pernyataan. Adik-adik, ayo kita bernyanyi. Kali ini kita bernyanyi lagu Lonceng Ayah. Lonceng Ayah harus dinyanyikan dengan nada yang tepat. Nada harus sesuai dengan panjang dan pendeknya. Panjang dan pendek nada dapat dihitung loh. Satuan hitungnya berupa ketukan, dan ketukan itu selalu teratur. Coba adik-adik perhatikan panjang dan pendek nada berikut ini ya. Nada 1 dibunyikan dengan 1 ketukan. Dan nada 6 dan 7, angka 6 dibunyikan setengah ketukan dan angka 7 dibunyikan setengah ketukan. Sudah paham kan sampai sini? Adik-adik, jam dinding sangat berguna loh untuk kehidupan sehari-hari, tentunya dalam mengatur waktu.
Jam dinding memiliki dua jarum, yaitu jarum panjang dan jarum pendek. Tentu adik-adik masih ingat kan cara membaca tanda waktu? Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Jika jarum pendek menuju angka 1 dan jarum panjang menuju angka 12, maka dibaca pukul berapa adik-adik? Betul sekali, pukul 1. Coba lagi ya. Jarum pendek menuju angka 3 dan jarum panjang menuju angka 12, maka dibaca pukul pukul 3. Adik-adik, tanda titik tidak hanya digunakan pada akhir kalimat saja loh. Tanda titik juga dapat digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35.20 maka dibaca pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1:35 menit 20 detik. Coba adik-adik perhatikan berikut ini. 01.35.20 jam maka dibaca 1 jam 35 menit 20 detik. Coba lagi ya. 00.20.30 jam maka dibaca 20 menit 30 detik. Dan satu lagi adik-adik, 00.00.30 jam maka dibaca 30 detik. Adik-adik, masih ingatkah kalian dengan nada kuat dan nada lemah? Tentu masih ya. Coba adik-adik perhatikan tanda yang ada di lagu Bulan. Nah, adik-adik, dari lagu Bulan kita bisa melihat kuat dan lemahnya bunyi dari tanda pada teks tersebut. Jadi, tanda seperti ini berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Dan nada seperti ini berarti tekanan nada tersebut lemah. Nah, adik-adik selanjutnya, masih keingatkah kalian pukul berapa bulan purnama mulai tampak? Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Jika jarum panjang merupakan menit, yaitu di angka 12, dan jarum pendek merupakan jam di angka 8, maka waktu yang ditunjukkan pada jam tersebut adalah pukul 8 dan dapat ditulis dengan 08.00. Adik-adik tahu tidak apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya merupakan kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Kita dapat menggunakan kalimat tanya dengan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, adik-adik, yuk kita coba lihat bagaimana sih kalimat tanya itu. Misalnya, kapan kita belajar, siapa saja yang belajar, mengapa kita belajar. Itu tadi merupakan kalimat tanya. Adik-adik, pada saat olahraga tentunya adik-adik sering dong melakukan gerakan memutar dan menekuk. Salah satunya yaitu gerakan menekuk lutut yang bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu berguna juga untuk melatih kelenturan kaki. Berikut beberapa gerak dasar menekuk lutut, yaitu gerak setengah jongkok dan gerak jongkok penuh. Nah adik-adik, gerak menekuk dapat juga dilakukan dengan bermain loh. Seperti bermain kucing jongkok. Saat bermain kucing jongkok, pasti akan seru jika dilakukan dengan bersama-sama. Selain itu, dapat juga menumbuhkan rasa persatuan dan kebersamaan saat berteman. Adik-adik, setelah kita tahu apa itu tanda tanya, adik-adik tahu tidak penerapan penggunaan tanda tanya yang baik dan benar. Jadi, penggunaan tanda tanya yaitu tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan ia berangkat? Di mana kamu sekolah? Nah, tanda tanyanya selalu ada di belakang ya. Selain itu, tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, ia lahir pada tahun 1683. Uangnya sebanyak 10 juta rupiah hilang. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, sudah sepatutnya kita beragama melaksanakan ibadah yang sudah ditetapkan oleh agama. Salah satunya dengan berdoa. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah.
Dalam ibadah, kita tidak boleh memaksakan kehendak jika ada perbedaan agama. Dan sudah seharusnya kita saling menghargai semua keputusan beragama dan saling menghormati dalam beribadah. Misalnya, menghormati waktu sholat umat muslim, menghormati ibadah agama Kristen, dan masih banyak lagi. Dan cara tersebut sangat bermanfaat loh untuk menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan sesama teman. Nah, adik-adik tahu tidak, ada berapa bilangan pada jam? Betul sekali, 1 sampai 12. Dan sehari semalam itu ada 24 jam. Jadi setiap hari jam berputar penuh selama 2 kali. Dan adik-adik, setelah pukul 12 siang, adik-adik tahu tidak penulisan waktu itu bagaimana? Nah, penulisan waktu tidak kembali lagi pada pukul 1, melainkan penulisan diteruskan ke pukul 13 hingga 24. Jadi, pukul 24 sama dengan pukul 12 malam. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini ya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14, ditulis dengan pukul 14.00. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17, ditunjukkan pukul 17.00. Nah, adik-adik, asyik kan belajar mengenai aturan keselamatan di rumah? Jadi, agar tetap selamat dan aman, kita perlu untuk berhati-hati dan tetap patuh terhadap aturan. Dan juga mengajak orang-orang di sekitar seperti teman dan keluarga untuk mematuhi aturan keselamatan di rumah. Nah, itu tadi merupakan pembelajaran mengenai aturan keselamatan di rumah. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan memberikan kesadaran kepada kita tentang aturan keselamatan di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.